Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup, ada saat di mana kita mengalami keberhasilan. Apa yang kita kerjakan berjalan dengan sangat baik. Usaha kita membuahkan hasil, dan orang lain mulai melihat apa yang kita capai. Di momen seperti itu, tanpa disadari, hati kita bisa mulai berubah. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap berkat dan keberhasilan yang Kau izinkan dalam hidup kami. Jagalah hati kami agar tidak menjadi sombong, tetapi tetap rendah hati di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan adalah sesuatu yang sering kita syukuri. Namun, keberhasilan juga bisa menjadi ujian bagi hati kita. Ketika segala sesuatu berjalan dengan sangat baik, kita bisa mulai merasa bahwa semuanya terjadi karena kemampuan kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menentang kesombongan, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sikap hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati bukan karena kita merendahkan diri secara negatif, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Talenta, kesempatan, kekuatan, bahkan nafas hidup adalah pemberian dari Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, hati kita akan tetap bersyukur dan tidak mudah meninggikan diri. Dan kita belajar memberi kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Orang yang rendah hati juga tetap mau belajar. Ia tidak merasa cukup atau sudah tahu segalanya, namun ia tetap terbuka untuk dibentuk dan juga diajar. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan yang disertai dengan kerendahan hati akan senantiasa membawa berkat yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah ada keberhasilan yang membuat hati saya mulai meninggikan diri? Dan bagaimana saya dapat tetap menjaga hati saya agar tetap rendah di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk tetap bersikap rendah hati dalam setiap keberhasilan. Biarlah kami selalu mengingat bahwa semua yang kami miliki berasal dari kepada Engkau. Pakailah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati menjaga kita tetap dekat dengan Tuhan. Ketika kita tidak meninggikan diri, Tuhan justru yang akan mengangkat dan memberkati hidup kita. Hati yang rendah adalah tempat di mana kasih dan berkat Tuhan senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kita.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.